Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, belajar Excel bareng Kang Riz. Oke, pada kesempatan kali ini di video kali ini saya akan berbagi mengenai bagaimana kita memahami beberapa rumus dasar statistik di Microsoft Excel ya teman-teman. Jadi yang pertama ini kita akan mempelajari bagaimana rumus-rumus di dalam Excel itu dapat difungsikan sesuai dengan kebutuhan. Ya, yang pertama kita akan belajar rata-rata, median sampai ke keun A ya. Dan di sini saya akan mencoba menjelaskan juga maksud atau fungsi dari setiap formula yang bisa kita pergunakan di Microsoft Excel. Oke, kita langsung saja tanpa basa-basi. Yang pertama itu kita dalam Microsoft Excel untuk rumus dasar statistik itu ada namanya fungsi rata-rata ya. Jadi rata-rata ini fungsinya adalah untuk menghitung nilai rata-rata dari range data yang kita tentukan. Nah, jadi contohnya seperti ini. Ini di kolom hasil kita tinggal mengetikkan average ya. Kemudian pilih range yang ingin kita rata-ratakan, misalkan dari sisi jumlah ya. Sisi jumlah kita ambil range-nya, kemudian kita tekan tutup kurung, kemudian enter. Nah, maka akan muncul hasilnya rata-ratanya yaitu 5. Nah, misalkan kita juga ingin melihat rata-rata penjualan ya. Kita tinggal geser saja misalkan range datanya ke area penjualan. Maka akan muncul untuk rata-rata penjualannya itu di angka 65.696. Itu untuk menghitung rata-rata. Ya, kemudian selanjutnya adalah median. Jadi median ini fungsinya adalah untuk melihat atau menghitung ya nilai tengah dari suatu range data yang kita pilih. Ya, misalkan kita langsung saja ke rumusnya. Kita ambil saja dari penjualannya. Kita gunakan median itu, rumusnya tinggal median saja. Kemudian pilih range datanya, misalkan dari penjualan. Kita pilih range datanya. Kemudian kita tutup kurung dan tekan enter. Maka akan muncul hasil dari nilai tengahnya yaitu 55.000 ya. Jadi kalau kita contohkan misalnya kita short dari sini, benar nggak nilai tengahnya itu adalah 55.000 sekian ya. Something kita short by penjualan dari small to largest. Maka kalau kita lihat bahwa 55.000 ini ada di tengah-tengah ya bawahnya. Jadi memang Excel menghitung mediannya itu di 55.000 ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah modus. Jadi modus itu adalah untuk menghitung nilai yang paling sering muncul ya dari data yang ada. Nah, apabila tidak ada data yang sama, maka si modus ini akan error ya. Contoh kita misalnya untuk mencari modus di sini, kita cari angka yang berasal dari caranya gampang teman-teman, tinggal mode aja ya. Tinggal ketik mode, kemudian pilih range datanya. Kita contoh dari jumlah, kita pilih range datanya ya. Nah, teman-teman kalau mau seleksi cepat ya, ini caranya cukup gampang. Jadi kita ketikkan rumusnya, kurung buka, kemudian teman-teman tinggal klik misal di C4 ya, start kita mengambil range data. Kemudian tekan di keyboard Ctrl Shift ya, kemudian tekan bawah. Maka ini akan otomatis menyeleksi sesuai dengan data yang available atau tersedia di dalam range data kita. Ya, kita tutup kurung kemudian tekan enter. Maka terlihat bahwa untuk yang sering muncul itu adalah angka 2 ya. Nah, kalau kita bisa lihat yang keduanya cukup banyak ya teman-teman ya. Nah, ini menunjukkan bahwa memang yang sering muncul itu angka 2. Kalau misalnya kita ganti angka 2-nya dengan angka 5 teman-teman, maka yang akan sering muncul itu akan berubah. Ya. Tergantung dari berapa banyak data yang sering muncul di suatu ring datanya. Itu untuk modus. Nah, kemudian untuk standar deviasi, jadi standar deviasi itu adalah untuk melihat simpangan dari suatu data ya, di statistik itu dipergunakan untuk melihat ketidakteraturan data sebenarnya. Ya, jadi kalau misalnya ada dua contoh yaitu standar deviasi berdasarkan populasi ataupun standar deviasi berdasarkan sampling. Perbedaannya kalau kita memiliki keseluruhan data, maka ada baiknya kita gunakan standar deviasi yang sifatnya populasi ya. Misalkan di sini ini anggap saja bahwa data yang kita punya itu memang sudah keseluruhan ya. Oke, kita ambil range-nya, kemudian kita gunakan rumusnya itu adalah STDF-P ya. Nah, sehingga terlihat bahwa untuk simpangan bakunya itu di angka 2,46 gitu ya. Kalau misalnya dari penjualan berapa sih simpangan bakunya? Ya teman-teman tinggal geser range-nya aja ke area penjualan, akan muncul bahwa standar deviasi bakunya itu adalah sekitar 40 ribuan ya simpangan itu. Kemudian kalau kita misalnya sampling, ya kita contohkan saja kita ambil rank yang sifatnya sampling ya. STDF, kemudian ini pakai STDFS ya. Ini kita ambil sampling saja di sini misalkan.
maka hasilnya adalah 1,6 ya. Ini kita kurangi desimalnya. Kalau misalnya teman-teman tambah lagi data samplingnya, ya tentunya akan berubah sesuai dengan statistik. Kemudian selanjutnya adalah variance. Jadi variance itu adalah nilai kuadrat dari simpangan baku. Contohnya begini, kita ambil misalkan sama saja kita rumuskan var ya. Var P ini untuk variance populasi. Ambil yang angka ini misalkan keseluruhan data, maka akan muncul bahwa variansnya adalah 6,06 ya. Ini harusnya nilai kuadrat dari sini gitu ya. Jadi kalau kita kuadratkan harusnya nggak jauh beda ya, gitu kan, nggak jauh beda. Jadi varians itu memang nilai kuadrat dari standar deviasi atau simpangan baku. Kemudian selanjutnya untuk variance sampling ya, kita ambil contoh yang sama saja tadi. Ini kita copy ya ke bawah. Jadi kalau teman-teman ya, kalau kita nggak kunci, kopinya dari dalam ya. Kemudian kita enter di sini, kan nilainya adalah harusnya kalau kita gunakan variance ya, itu adalah nilai kuadrat dari simpangan baku yang sebenarnya. Ini samplingnya seperti itu. Jadi kalau kita misalkan ini kita kuadratkan ya, kuadratkan, hasilnya nggak akan jauh beda sih. Nah gitu kan, nggak, hasilnya nggak akan jauh beda, akan sama ya, karena memang nilai kuadrat dari simpangan baku. Nah selanjutnya rumus Cohn. Nah rumus Cohn sendiri itu adalah untuk menghitung jumlah data. Nah cuman di sini ada Cohn A. Apa perbedaannya? Untuk Cohn itu menghitung jumlah data yang sifatnya bernilai angka. Jadi kalau teman-teman menemukan datanya yang sifatnya terdiri dari huruf ataupun misalkan tanggal dan lain-lain, maka tidak akan dihitung. Ini kita contohkan saja. Misal kita count ya, untuk angka yang jumlah ini ya, di kolom jumlah kita count range datanya, maka ini akan terhitung 30. Namun kalau kita misalkan count tapi di area yang isinya teks, nah maka dia tidak akan dihitung. Gitu teman-teman. Nah beda dengan count A. Kalau count A itu kalau kita gunakan count A, maka dia akan menghitung semua jenis data ya, termasuk ya, huruf ataupun tanggal dan lain-lain. Pokoknya data yang sifatnya tidak kosong ya. Kita ambil range-nya, maka dia akan menampilkan datanya ya. Kalau misalnya kita lanjut ke angka, dia juga akan menghitung ya untuk angka. Seperti itu. Untuk count A ini sama juga dengan count, itu tidak bisa menghitung nilai data yang kosong. Nah, jadi akan kalau kita kosongkan datanya, contoh ini akan dikurangi seperti itu ya. Itu untuk rumus dasar statistik. Semoga bermanfaat. Ya, nanti kita lanjutkan lagi ke rumus dasar statistik lainnya. Sengaja saya tidak buat videonya panjang supaya teman-teman mudah memahami dan juga mengerti. Dan bagi teman-teman yang ingin mendownload file latihannya, ya teman-teman bisa di download di link deskripsi. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.